Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah live streaming di Taman Anggrek. Kita bersyukur saat malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk boleh bersama-sama kembali beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri, buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga malam hari ini kami dapat kembali bersama-sama menyatukan hati kami, menaikkan pujian pengagungan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi kami, sehingga ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Kami boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai berakhirnya ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah kekuatan Allah yang melimpah dalam hidup kita akan terus kita gunakan untuk mempermuliakan Dia. Amin Bapak Ibu, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, Dia sumber kekuatan dalam kehidupan umat. Mari bersama naikkan pujian. Kebenaranmu menuntun setiap hari.
biasa. Amin. Biarlah kekuatan Tuhan terus melimpah dan biarlah sukacita kita pun terus melimpah dalam hidup kita. Mari malam hari ini Bapak Ibu, kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Satu hari lagi Kau menuntut
kesetiaan-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Dan biarlah malam hari ini hati kami terus bersuka cita, hati kami terus bersyukur Tuhan. Apapun yang boleh Tuhan kerjakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, layaklah Engkau menerima segala pujian dan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini kami umat-Mu, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah kami. Haleluya.
bersyukur malam hari ini kepada-Mu karena Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami dan terus kami berjalan dalam anugerah-Mu. Engkau nyatakan yang terbaik bagi kami dan Engkau perhatikan seluruh perjalanan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Dan Engkau menyatakan kebaikan bagi kami. Malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan isi hati-Mu dan buat kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan malam hari ini, saudara sekalian. Saya percaya bahwa oleh anugerah Tuhan kita sudah menginjak minggu yang ketiga pada bulan ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan ada pada kita. Dia tolong kita, dia berkati kita, dan juga diberi kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tentu satu hal yang kita tahu bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita pun tetap ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Doa saya, dimanapun saudara berada, Tuhan senantiasa nyatakan kebaikannya bagi kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pada saat malam ini kita akan renungkan firman Tuhan dan kita belajar dari satu teks firman Tuhan, kitab Yeremia pasalnya yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yeremia pasalnya yang ke-33, ayat pertama sampai 3, dengarkan saya baca di bawah perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Adalah hal yang biasa, saudara sekalian, kalau orang berseru kepada Tuhan, kalau sekiranya mereka mengalami persoalan, pergumulan, bahkan juga tantangan. Dan ternyata itu terjadi, saudara sekalian, bukan di saat kita saja, saudara, tetapi justru itu terjadi pada saat para nabi, ya. Termasuk dalam bacaan kita malam ini, ketika kita baca Nabi Yeremia, saudara, dan kondisi di mana dia berada, sebetulnya ketika mereka berada di dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau baca ayat yang pertama, Alkitab berkata, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Lalu disambung, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberikan atau memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak kali kita sudah sekalian berseru kepada Tuhan, tetapi ternyata seruan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Perlu kita mulai berpikir, ada apa di balik itu? Atau adakah sesuatu yang salah? Saya sangat mendorong kita pada malam ini supaya kita belajar berseru kepada Tuhan dengan cara yang tepat. Karena seruan yang tepat, saudara sekalian, itulah yang kemudian yang akan didengarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan sembarang berseru. Ya, barangkali kalau kalimat berseru, saudara sekalian, mungkin bagi kita merasa asing. Sebetulnya mirip dengan apa? Sama dengan doa. Doa itu, saudara sekalian, seruan. Ya. Seruan kepada Tuhan. Nah, memang pola-pola berseru, saudara sekalian, biasanya bisa dikerjakan. Bisa dengan suara yang kencang, suara yang keras, saudara-saudara. Atau bisa juga dengan mungkin teriakan yang barangkali didengarkan bukan hanya oleh kita, tapi juga banyak orang, saudara-saudara. Saya pikir ini luar biasa. Makanya berseru, saudara sekalian, harus ada ekspresinya. Saya ingat, saudara sekalian, puluhan tahun yang lalu waktu saya berangkat ke Korea dalam sebuah agenda conference, maka kami ada di Bukit Doa. Di Bukit Doa yang adalah milik daripada Yonggi Cho, saudara. Hampir 5 hari kami ada di situ. Dan
Setiap sesi itu diadakan pagi sampai dengan sore malam hari. Malam hari selalu ada KKR, tetapi sesi-sesi break itu banyak, saudara. Dan kalau sesi-sesi break, saudara sekalian, seluruh peserta itu biasanya, saudara, diizinkan ataupun diharuskan untuk masuk gua doa. Yang menarik bagi saya adalah ketika melihat orang-orang Korea berdoa dan berseru. Saudara, itu teriakannya kencang luar biasa. Saya pikir saudara sekalian, mereka ini berdoanya, waduh luar biasa, saudara. Kita kan kadang-kadang selalu menutup diri dengan berkata, Tuhan juga dengar, Tuhan juga pasti tahu begitu. Kita jangan ngomong hanya dalam hati saja, pasti Tuhan tahu. Betul memang. Tapi tahu saudara sekalian, sebetulnya ekspresi doa, ekspresi seruan itu penting. Sampai-sampai pentingnya seruan tersebut, saudara, Alkitab berkata apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saudara, ini adalah pola seruan yang penting kita pelajari. Ada 3 hal sederhana, saudara sekalian, bagaimana supaya seruan kita kepada Tuhan didengar ataupun dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah seruan itu harus dilakukan atas perintah Tuhan. Seruan harus dilakukan atas perintah Tuhan. Lihat ayat yang kedua dan ketiga, Alkitab katakan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Lihat, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh Yeremia supaya berseru? Tuhan sendiri. Jadi, saudara, perlu kita pelajari bersama-sama bahwa dalam rangka berseru, pastikanlah bahwa seruan itu dilakukan atas perintah Tuhan. Artinya apa? Seruan itu sudah sekalian harus mendapat yang namanya perkenanan daripada Tuhan. Karena itu jangan asal berseru. Ya. Saudara, kalau asal berseru saja menurut saya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka poin prinsipnya adalah lakukanlah seruan itu atas dasar perintah Tuhan. Ya tentu bagi orang-orang percaya pada hari ini ataupun di zaman ini, saudara sekalian, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui suara gerakan dalam hati kita. Juga bisa saudara sekalian menggerakkan kita melalui hati dan pikiran kita. Makanya saudara sekalian, aliran daripada gerakan kuasa Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk apa? Melakukan satu ekspresi seruan. Itu sebabnya sebetulnya hati nurani berperan di sini. Makanya kalau hati nurani saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk berseru, silakan berseru kepada Tuhan. Dan saya berkata, disitulah maknanya. Seruan itu dilakukan atas perintah Tuhan. Yeremia dalam konteks ini saudara sekalian yang menyuruh berseru saudara Tuhan sendiri. Lihat ayat yang ketiga, Alkitab kata apa? Berserulah kepadaku. Yang menyuruh siapa? Tuhan. Pastikan bahwa kita dalam hari-hari ini melakukan seruan-seruan kepada Tuhan atas perintah Tuhan, maka kalau itu perintah Tuhan semua dalam koridor yang tepat dan benar, niscaya Dia akan berkenan dengan seruan itu. Dan lihat, jawaban atas seruan itu akan kita dapatkan dan kita temukan. Saya berdoa saudara sekalian supaya kita hari ini terdorong untuk melakukannya. Yang kedua saudara, bagaimana supaya seruan kita didengarkan oleh Tuhan? Maka poin yang kedua adalah seruan dilakukan untuk tujuan yang mulia. Seruan dilakukan untuk tujuan yang mulia. Mari kita baca firman Tuhan Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Saya baca ulang sekali lagi, saudara sekalian, Alkitab katakan, atau kamu berdoa juga, atau dalam kalimat sesuai dengan tema malam ini, atau kamu berseru juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berseru. Sebab yang kamu minta itu, atau sebab yang kamu serukan itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi saudara sekalian, seruan yang berkenan kepada Tuhan, seruan yang didengar oleh Tuhan, manakala seruan itu dilakukan untuk tujuan yang mulia. Saudara nggak boleh berkata, Tuhan kutuklah dia. Saya yakin tak akan dijawab Tuhan. Atau misalkan saudara kesal dengan seseorang lalu kemudian saudara berkata, Tuhan tutuplah pintu berkat bagi dia. Itu adalah salah satu seruan yang salah. Ya, ada motivasi yang salah di sana, ada tujuan yang salah di sana, termasuk juga sebetulnya ada hal yang sebenarnya kita bisa lihat di sana bukan untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, seruan itu harus dilakukan untuk tujuan yang mulia. Misalnya saudara sekalian, saudara berseru, Tuhan kasihilah bangsa kami yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan persoalan. Seruan seperti itu menurut saya adalah seruan yang tepat. Makanya seruan itu harus dilakukan untuk hal-hal yang mulia. Pikirkan saudara sekalian, berapa banyak kita berseru kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah seruan kita adalah seruan untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan? Apakah seruan kita adalah untuk membawa kebaikan bagi banyak orang di sekeliling kita? Apakah seruan kita untuk membawa hal-hal yang baru yang memberkati lingkungan kita, kota kita, negara kita, pulau kita? Atau jangan-jangan seruan kita hanya untuk saudara sekalian supaya terjadi hal-hal yang tidak baik bagi orang lain. Saudara, di sini letaknya kita perlu memahami dan perlu bertobat, saudara. Karena seruan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kala seruan itu mendatangkan kebaikan. Tujuannya adalah mulia. Itu sebabnya dalam Yakobus dikatakan seperti ini, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Caranya saja sudah salah. Lalu dikatakan apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan, memuaskan hawa nafsumu. Artinya tujuan akhir daripada doa tersebut ternyata hanya untuk kepentingan personal, kepentingan individu, yang kemudian itu hanya memuaskan kedagingan. Saya sangat yakin sesuai firman Tuhan, pasti Tuhan tidak akan dengarkan seruan itu. Mari kita belajar saudara sekalian pada hari-hari ini sebagai jemaat yang dewasa, jemaat yang terus mengasihi Tuhan, memiliki seruan yang menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu. Saya percaya di sanalah seruan itu akan didengarkan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, apa syarat daripada seruan kita yang kemudian didengarkan oleh Tuhan saudara? Mari kita baca firman Tuhan Yakobus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan 17. Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 15-17, Alkitab berkata begini, doa dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Syarat daripada seruan yang ketiga, saudara sekalian, supaya didengarkan oleh Tuhan adalah seruan harus dengan iman dan keberanian. Banyak orang, saudara sekalian, punya iman tapi nggak berani. Maka itu adalah hal yang salah. Tapi ada juga banyak orang yang berani tapi tanpa iman. Wah, itu juga sama juga. Dua-duanya adalah total salah. Harusnya yang tepat dan benar itu adalah punya iman, punya keberanian. Yakobus menetapkan, saudara sekalian, doa yang lahir dengan iman. Lalu kemudian dikasih contoh. Siapa? Elia adalah manusia biasa. Saudara, nanti kalau baca dalam kitab Raja-Raja tentang Elia, bagaimana pertarungan Elia melawan 450 Nabi Baal, saudara, itu hal yang sangat luar biasa. Sesuatu yang di luar dugaan manusia. Sesuatu, saudara sekalian, yang sebetulnya menurut saya orang yang bernama Elia itu adalah memiliki keberanian yang luar biasa. Bayangkan. Itu kan ibarat pertarungan, saudara. 1 lawan 450. Ya kan? Kalau 1 lawan 1 mungkin ya lumrah lah begitu. Atau 1 lawan 2. Tapi ini 1 lawan 450. Yang menarik di sana apa? Saudara lihat, yang menarik di sana adalah bahwa Elia ketika berseru kepada Tuhan, dia berkata apa? Tunjukkanlah Tuhan kepada mereka supaya mereka percaya kepada Engkau. Supaya bangsa ini berbalik kepadamu. Saudara, itu artinya apa? Sebuah doa dengan iman, tujuan mulia tetapi juga berani, saudara. Saudara ingat peristiwa antara Elia melawan 450 Nabi Baal ketika Elia menyuruh supaya mesbah, tempat di mana dia membuat korban, diguyur dengan air. Kalau saudara memakai logika manusia, orang akan berkata bahwa bagaimana bisa semua korban diguyur air, bahkan air hampir seperti apa? Sungai mengalir, saudara. Bagaimana bisa? Tapi saudara tahu, Elia yang adalah manusia biasa memiliki iman dan memiliki keberanian. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau kita melihat hasil akhirnya adalah akhirnya doa dan seruan daripada Elia dijawab Tuhan. Saya sangat berkata kepada kita pada hari ini pula lah sebetulnya yang menjadi catatan bagi kita. Setiap kita harus berseru kepada Tuhan dengan iman dan dengan keberanian. Maka saya percaya Tuhan akan jawab seruan kita, Tuhan lakukan perkara besar, dan kita akan menerima hal-hal terbaik yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini memberkati kita bersama-sama dan mendorong kita belajar berseru kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari dengar pujian di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, dan berserulah kepada Tuhan. Ingat satu kata ini, saudara sekalian, berseru kepada Tuhan, dan engkau akan melihat perkara besar dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah
percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala. Mari katakan berseru kepada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih kepada Engkau yang adalah sumber kekuatan bagi kami. Sebab manakala kami berseru, Engkau mendengar. Manakala kami berseru, Tuhan memberi telinga kepada seruan kami. Engkau yang mendorong kami supaya kami berseru sesuai dengan perintah-Mu. Berseru berdasarkan tujuan motivasi yang benar, dan berseru sesuai dengan iman dan keberanian yang menggerakkan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami terus dalam anugerah-Mu, dan Tuhan bawa kami terus mengalami sukacita di hadapan-Mu. Sebab meskipun kami mengalami persoalan-persoalan pergumulan, tapi Tuhan akan menolong kami. Tuhan senantiasa menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus berjalan seluruh kehendak-Mu, melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menolong kami dan menopang kami sekarang dan seterusnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidup.
Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, katakan semua mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Kau sediakan yang terbaik bagi kami. Kau sediakan yang terindah dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Glory bagi namamu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang besar. Haleluya. Glory bagimu. Terpujilah Engkau Bapa kami yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hebat, yang telah menolong kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada pada saat malam ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, pandang Yesus, teruslah berseru kepadanya. Maka Dia akan menjawab dan menyatakan apa yang terbaik bagimu. Adakah saudara-saudara sekalian pada hari ini yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan, bahkan juga mengalami tantangan kehidupan? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang Yesus dan berseru kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, berserulah. Hari ini Tuhan menjamin seruanmu didengarkan oleh Tuhan. Asal engkau lakukan dengan iman. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, tangan-tangan terangkat padamu pada saat malam hari ini. Jamah mereka, pulihkan mereka. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi mereka. Orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan.
orang yang sedang mengalami jalan buntu, jalan keluar dibukakan bagi mereka. Bahkan kami percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berperkara bagi setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa, Tuhan kami yang hebat. Sekarang sampai selama-lamanya, yang telah menjamah, memulihkan, bahkan memberi jalan keluar bagi kami. Kami sangat percaya, Tuhan terus nyatakan bagi kami kebaikan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Firman yang kami dengar, meneguhkan kami, menguatkan kami, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh menjadi saluran berkat saat malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk kegiatan sepekan, besok kita akan ada ibadah secara onsite di Gria Veritas Jalan Tomang Utara nomor 28 jam 10 pagi, dan juga ada ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Dan sebelumnya juga ada ibadah sekolah minggu secara online jam setengah 9 pagi melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu kita mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada, baik secara online maupun onsite. Dan pada hari Selasa kita ada ibadah komsel atau faith.com jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari H. Dan pada hari Sabtu seperti malam hari ini kita ada ibadah praise worship jam setengah 7 malam melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Mari sekali lagi Bapak Ibu boleh mengambil bagian dalam setiap ibadah, kita boleh bertumbuh bersama dalam pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan syukur bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Dan mari terus mendukung pelayanan ini dengan like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek dan juga memfollow Instagram GBI Taman Anggrek. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat malam hari ini. Mari bersama kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Nya. Saat malam ini kami bersyukur karena keajaiban bagi kami yang telah menolong memberkati kami, khususnya melalui ibadah pada saat malam ini. Kami percaya apa yang kami lakukan berkenan di hati-Mu dan membawa kami semakin dekat di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya lewat pengajaran firman-Mu, akan pujian penyembahan, menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan terus berperkara bagi kami sekalian. Berkati umat-umat-Mu yang beribadah pada saat malam ini bersama-sama dengan kami,
melalui YouTube channel Gebita Menanggrek, diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, persoalan mereka, dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami juga berdoa Tuhan, kalau dalam hidup mereka ada persoalan pergumulan, kiranya Tuhan jawab mereka. Di mana saja mereka berada, perlindungan-Mu nyata, dan Engkau menyatakan yang terbaik bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk kota Jakarta, diberkati oleh Tuhan, bahkan juga dituntun oleh Tuhan. Khususnya kami berdoa pasca pemerintahan yang sudah akan berakhir di kota ini dan kemudian dilanjutkan oleh pejabat gubernur ataupun PJS dalam nama Yesus, biar tetap kota ini aman sampai jelang pemilihan pada beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Indonesia kami taruhkan dalam tangan-Mu, tetaplah Engkau berbelas kasihan untuk negeri ini, pemulihan terjadi. Bahkan kami berdoa semua kasus-kasus yang terjadi boleh selesai, termasuk kerusuhan yang ada beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Demikian juga berbagai macam persoalan, baik banjir, baik gempa dan seterusnya, Tuhan tolong. Kami rindu negeri ini aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami dari pada akhirnya kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani diberkati Tuhan, yang di ruang studio, bahkan juga di luar ruang studio. Para asar virtual diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Akhirnya kami rindu, biarlah berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Jemaat sekalian, dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan dan bawa pulang dalam hidupmu. Segala berkat yang ada di sorga tercurah bagi menjadi milik-Mu ketika kau mendengarkan firman, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati engkau dalam keluarga-Mu, diberkati engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkati engkau dalam pelayanan-Mu. Apa saja yang kau buat dalam hidupmu berkati Tuhan. Kemana kau pergi dan berjalan, Tuhan nyatakan berkat-berkat spesial bagimu. Tuhan akan terus menjaga kehidupanmu. Dia mengangkatmu naik tinggi dan turun, menjadikan kepala bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita bersama-sama. Mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kali, angkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah kita dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu untuk senantiasa tetap menjaga kesehatan dan juga berdoa buat bangsa dan negara kita. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.